Tik-tok, tik-tok bunyi ketukan jam dinding di kamarku, seakan membuat malam semakin panjang. Besok pagi adalah hari di mana sejarah baru akan tercipta di dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, seorang aku akan hidup jauh dari orang tua yang setiap waktu ikut andil dalam bagian hidupku. Oh iya, sampai lupa perkenalan. Panggil saja aku Syakir. Umurku 16 tahun. Aku tinggal di Banjarnegara. Aku duduk di bangku sekolah menengah ke atas, mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Awal semester kelas 11, tepatnya tanggal 7 Januari 2018, sekolah mengharuskan siswa dan siswinya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Bagi seorang sepertiku, sangatlah berat rasanya menjalankan praktek kerja ini. Coba saja bayangkan, sehari saja sejauh dari orang tua, aku tak sanggup. Apalagi ini sampai 3 bulan. Aduh, entah apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, ingin rasanya aku membumi hanguskan program kerja sekolah ini. Detik demi detik berlalu. Tak terasa, lambaian sinar matahari bersamaan menghampiri jendela kamarku. Kudengar ketukan pintu yang semakin keras menggema memanggil namaku. Kulihat jam menunjukkan pukul 6. Aku pun segera terbangun dan membuka pintu kamar yang terkunci. Ya, Ma, Syakir sudah bangun. Mama. Syakir, Mama kan udah bilang berulang kali kalau tidur itu pintu kamar jangan pernah dikunci. Aku. Iya, Ma, maaf, Syakir lupa. Mama. Ya udah, sekarang Syakir siap-siap dulu. Katanya anak Mama yang paling cakep ini mau PKL. Aku. Ih, apaan sih, Mama? Semangat banget. By the way, Mama sama Papa jadi nganterin kan? Pokoknya harus ya. Mama. Iya, Papa sama Mama udah izin sama pembina kamu. Ya udah, sana mandi, terus siap-siap. Kok malah jadi ngobrol gini sih? Aku. Iya, Ma, bawel. Ya, itulah cuplikan kedekatan aku sama mamaku yang paling bawel sedunia. Tapi, bawel-bawel gitu orangnya baik banget. Pokoknya the best lah. Ceritanya gini, aku kan PKL dari sekolah udah ditentuin tempatnya di Yogyakarta. Dan kita ber-13 anak. Cewek ada 4 dan cowok ada 9. Dari sekolah untuk pemberangkatan menyediakan mobil travel dengan harga 100.000 per anak. Sebenarnya sih aku udah bayar, tapi aku minta diantar sama Mama dan Papa. Soalnya PKL ini kan jauh dari orang tua dan juga lama. Ya, aku minta dianterin. CVSIC Yogyakarta atau biasa disebut IT Center adalah suatu lisensi yang bergerak dalam bidang jasa IT. Nah, di sini nih aku ditempatkan. Kata angin yang lalu, maksudnya kata kakak kelasku. Dulunya tuh PKL sini gak enak banget. Ya secara mungkin karena bentuk tempat PKL-nya ya kayak asrama. Tapi dengar-dengar lagi, sekarang tempatnya udah direnovasi jadi lebih bagus. Syukurlah kalau begitu. Ternyata sesampainya aku di Yogyakarta, aku diajak jalan-jalan dulu sama Mama. Nah, teman-teman yang bareng sama pembina sudah sampai dari siang, sedangkan aku malam hari baru menyusul. Sampainya aku di sana, tak disangka-sangka, tak diduga-duga seperti musim panas turun hujan. Aku langsung syok melihat keadaan di tempat itu. Ya Tuhan, tempat apa ini? Hatiku terus membenak ketika kulihat kamar untuk kami tak seperti ekspektasi dalam hati sebelumnya. Di tempat, aku langsung menangis dan merengek minta pulang. Ya ampun Mama, Syakir gak mau di sini. Pokoknya Syakir mau pulang aja. Pokoknya gak mau di sini. Titik. Mama. Syakir, jangan gitu. Tuh lihat teman-teman. Gak apa-apa kan? Tidur sini. Teman. Iya Bu. Aku. Pokoknya Syakir mau pulang. Syakir gak mau PKL di sini. Ini mah kandang bebek, bukan kamar. Mama. Kan udah setuju PKL di sini Syakir. Jadi Syakir gak boleh ngomong gitu. Anak Mama masa nangis. Nanti cakepnya hilang loh. Aku. Biarin lah. Syakir gak peduli. Pokoknya pulang. Mama. Syakir, jangan gitu malu tahu dilihatin sama teman-teman. Nanti kalau Syakir gak mau PKL terus dikeluar dari sekolah gimana? Kan di sini Syakir latihan hidup susah, mandiri. Gak semua hidup manusia selalu di atas. Kita harus belajar untuk memulai hidup dari nol, ya kan teman-teman? Teman. Iya Bu. Mama. Nah, teman-teman aja mau kok hidup sederhana. Aku. Gak peduli. Gak apa-apa Syakir dikeluarin. Tinggal pindah sekolah. Yang penting nggak PKL di sini. Pokoknya pulang.
Tanpa ucapan lagi, tanpa mengurangkan bujukan mama, semua orang, aku langsung keluar dari asrama dan masuk ke dalam mobil. Di mobil pun, aku sempat cekcok dengan papa dan akhirnya aku mau menuruti kemauan semua orang. Singkat cerita nih, mama dan papa pamit pulang. Aku diajak teman-teman untuk masuk ke kamar dan kami pun pisah. Kamarnya antara cewek dan cowok. Di kamarnya ternyata keluh kesah semua teman-temanku pun sama. Namun apa daya, pembina ketika mengantar mereka langsung pulang. Jadi mereka hanya bisa diam saja di kamar dan meratapi nasib. Pukul 21.00, tepatnya jam 9 malam, kita mendapatkan instruksi untuk berkumpul dan membawa barang-barang yang berharga. Setelah itu, kita dikirim ke sebuah rumah yang jaraknya cukup jauh. Dan sampainya kami di sana, kami disambut dengan kebingungan. Loh, ternyata Mbak Ana, ya Mbak Ana adalah orang yang menerima kami PKL, mungkin pengurus asrama. Nah, di situ kita bertanya-tanya nih, kenapa kita dikirim di sini? Dan sampainya di sana, di depan gerbang kita melihat ternyata ada segerombolan cewek yang sedang duduk bercakap-cakap dan melihat ke arah kita. Mungkin mereka tahu bahwa kita anak baru. Aku, kita di mana? Loh, Mbak Ana kok nggak ikut sih? Temen, loh iya, Mbak Ana nggak ikut. Isi gimana? Aku, orang aku benanya malah balik tanya. Itu ada orang. Tanya coba. Temen, kamu aja lah. Aku, kamu kan pemberani, cepat lah. Aku, kampret. Akhirnya dari perdebatan tadi, aku memberanikan diri untuk bertanya daripada nanti kita luntang-luntung di jalan kayak gembel, ngenes kan. Aku, permisi Mbak, mau tanya, apa benar ini rumahnya Pak Ari? Mbak, iya benar. Kalian anak baru ya? Sini masuk dulu. Aku, iya Mbak. Mbak, kalian dari sekolah mana? Aku, SMK Negeri 1 Bawang. Mbak, kalian tunggu di kamar ini ya. Kalau Pak Ari datang nanti kami panggil. Aku, iya Mbak, makasih. Mbak, sama-sama. Kubuka pintu kamar dan kulihat kondisi kamar yang rapi meskipun masih beralaskan kasur lantai yang tipis dan sederhana. Seketika wajah kita berubah menjadi senang sekali, bagaikan menemukan harta karun gitu. Langsung saja kupimpin doa, ya Allah, semoga kita dipindahkan di sini untuk selama-lamanya. Amin. Di sini kita bisa bersantai-santai, tiduran, dan lain-lain. Kamar mandinya pun tergolong bersih. Pokoknya lumayan lah daripada tempat yang tadi. Mungkin karena faktor pemakai yang sebelumnya yang jorok itu jadi kesannya berantakan, kusam, dan tidak terawat. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu sekitar pukul 9:30 malam dan disusul dengan suara mbak-mbak manis yang kutemui tadi. Menurutku sih lumayan manis. Kok malah mikir gitu sih. Aku pun segera membuka pintu dan katanya kita disuruh berkumpul di ruang tengah karena akan ada pembekalan materi. Oke, kita siap-siap untuk pembekalan. Ternyata di rumah yang sebesar ini cuma ada 2 sekolahan, yaitu dari sekolah kami dan SMKN 2 Magetan. Di pembekalan kita ini diawali dengan perkenalan, kemudian baru disisipi dengan materi dan selesai pukul 12 malam. Karena malam sudah menumbuhkan benjolan hitam di mataku, akhirnya kita boleh meninggalkan ruang tengah dan kembali ke kamarnya masing-masing. Berhubung di sini cuma ada 2 sekolahan dan ada 7 kamar yang kosong, kita pun bebas memilih kamar yang kita sukai. Kita sepakat untuk memilih kamar yang ada di paling pojok belakang, yang kamarnya berhadapan-hadapan. Sedangkan pihak Magetan memilih kamar yang paling depan, sehingga bagian belakang dikuasai oleh anak Banjarnegara. Alhamdulillah, doa kami semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dipindahkan di sini. Tapi tidak tahu dengan para cowok-cowok, nasibnya ya malang kali. Selang waktu 1 minggu kemudian, ternyata ada anak baru lagi dari sekolah Petrus Kartesius, Klaten. Dan kamar mereka ternyata bersebelahan dengan kamar kita. Jadi tetanggaan dong. Awalnya sih kita saling diam, dan lama-kelamaan kita mulai saling sapa. Akhirnya kita pun mulai akrab. Meskipun kita beda agama dalam pertemanan, perbedaan tak menjadi masalah, asalkan kita dapat menghargai satu sama lain. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas perkenalan keluarga baru, yaitu dari SMK Petrus Kartesius Klaten. Setelah perkenalan,
ternyata tidak ada pembekalan materi, melainkan pembentukan pengurus keluarga besar SIC Bandara. Kandidat ketua diambil dari perwakilan tiap-tiap sekolah. Dan yang paling membuatku jengkel adalah kenapa harus aku coba yang dipilih sama teman-teman. Rasanya, aku mikir gini, awas aja kalian, tak botakin baru tahu rasa. Sebenarnya tuh yang bagus dari aku tuh apa sih? Padahal aku kan anak manja. Ya udah deh, mau gimana lagi? Udah terlanjur juga. Pemilihan ketua diputuskan menggunakan cara voting. Padahal nih ya, sebelumnya aku udah kong-kalingkong atau sekongkol dengan teman-temanku agar jangan memilih aku jadi ketua. Tapi apa daya, takdir berkata lain. Takdir tidak mengizinkanku untuk curang. Akhirnya aku deh yang jadi ketua. Dan wakil ketua diambil dari SMK Petrus. Kemudian kita tentukan pengurus lainnya seperti sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lain. Aku, terima kasih nih kalian udah milih Syakir. Tapi sebelumnya aku mau tanya, kenapa sih kalian milih aku jadi ketua? Teman-temanku, ya karena kamu pasti bisa. Aku, makasih. Dan sambil berkata, serasa mau copot nih mata buat melototin kalian. Petrus, karena kami yakin tidak salah pilih. Aku, oke. Magetan, karena kami gak mau jadi ketua, makanya kami milih kamu. Aku pun tertawa. Karena malam sudah larut, segera kupimpin dalam penentuan pengurus lain-lain. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam dan syukurlah pertemuan pada hari ini sudah selesai. Ya ampun, udah dempet aja nih mata sebenarnya, tinggal beberapa watt doang. Demi menjaga wibawa, ya kan Pak Ketu, jadinya aku tahan-tahanin nih mata sebelum semuanya kembali ke kamar masing-masing. Selain rutin mengerjakan job sheet dari pelatih, kita juga mengadakan rapat guna membahas hal-hal yang berbau kebersihan, tata tertib, aturan, larangan, dan berbau duit juga dong. Sebenarnya rumah ini luas dan bagus, tapi mungkin karena jarang dihuni, kesannya lumayan kotor gitu, khususnya bagian dapur dan halaman rumah. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, kita adakan piket rutin tiap hari dan piket bersama seminggu sekali. Seiring berjalannya waktu, banyak anak baru yang dipindahkan sini. Sekarang, tak terasa udah ada 8 sekolah aja dalam satu atap. Lucu ya, kesannya kayak penampungan gitu. 8 sekolah ini berasal dari Banjarnegara, Magetan, Klaten, Lampung, Sidoarjo, Klaten Utara, Banjarnegara, dan Garut. Makin hari makin kesini, piket pun macet dan gak jalan seperti mestinya. Kemudian kita adakan sanksi. Sebelum adanya sanksi, kita adakan tukar jadwal. Jika kita lagi gak bisa piket, kita bisa tukeran jadwal piketnya sama temen. Tapi namanya anak ya tetap aja susah diatur. Apalagi cowok, lebih susah. Tak terasa seorang aku bisa melalui masa-masa tanpa orang tua selama ini. Meskipun di awal-awal PKL ini sangat berat, rindu pun sampai terbawa mimpi. Tapi jika kita jalani dengan ikhlas, asik ternyata ya. Di sini aku belajar hidup mandiri. Apa-apa yang selalu disiapkan mama sebelumnya, sekarang aku pun bisa menyiapkannya sendiri. Hebat kan? Sudah 1 bulan berlangsung, kita diizinkan untuk pulang ke Banjarnegara. Wah, senangnya hati ini bisa melepas kerinduan bersama orang tua. Selama kami pulang, tanggung jawab aku limpahkan kepada wakil ketua. Ya, pintar-pintarnya dia aja sih ngurusinnya. Semuanya pokoknya aku mau free di rumah tanpa ada gangguan apapun. Wah, impianku pudar dan sirna. Ternyata pulang pun kita masih dikasih project. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa pulang ke rumah. Alhamdulillah selama aku tinggal, anak-anak lebih mudah diatur soalnya ada pelatih baru. Sebenarnya kita seumuran sih, tapi mungkin mereka lebih dipercaya untuk memberikan pelatihan kepada kita semua. Mereka cewek semua, cantik-cantik lagi. Aduh bahaya ini, apalagi di sini cowok semua agak rawan untuk cinlok. Tapi aku mah setia sama yang di rumah. Seminggu udah berlalu. Ya padahal masih kangen sama Banjarnegara, tapi kan udah waktunya. Ikhlas biar cepat selesai PKL-nya. Gini nih rasanya pulang kampung. Pas mau berangkat lagi, pada lagi oleh-oleh. Untung aja kita ada inisiatif buat iuran beli oleh-oleh khas Banjarnegara. Biar makanan khas kita
dikenal oleh orang luar. Walau kita cuma beli karika, tapi teman-teman ada yang bawa buah-buahan, juga ada salak, rambutan dan lain-lain. Intinya di sini itu berbagi, karena berbagi itu indah. Seindah senyummu, yes. Kita berangkat lagi ke Yogyakarta naik travel sendiri. Sekolah tidak menyediakan, pelit. Jadi kita inisiatif aja pesen travel langganan temanku. Karena rumah temanku lumayan dekat, jadi aku dijemput kedua setelah Pak supir travel menjemput temanku. Sebenarnya kita OTW-nya nggak sore-sore amat, ya sekitar habis asar gitulah. Tapi karena kita jemputin anak satu persatu dan rumahnya sampai ke pelosok-pelosok negeri, ada yang di Sabang gitulah, ya akhirnya pada Isa itu baru OTW ke Yogyakarta. Pukul 24 atau jam 12 malam kita baru nyampe di SIC Bandara dan ternyata mereka udah pada tidur semua. Tumben banget, biasanya jam segini masih rame. Akhirnya aku pun menggedor-gedor jendela kamar anak Magetan. Tok tok tok. Weh, bukain pintunya nih, kita mau masuk. Magetan. Pak ketua udah pulang nih. Ntar tunggu bentar ya. Aku. Oke, cepetan ya. Sambil membangunkan anak-anak yang lain, dia langsung membukakan pintu. Aku. Assalamualaikum. Magetan. Waalaikumsalam. Aku. Bantuin dong. Siap, Pak. Setelah barang-barang kita dimasukin semua, kita pun langsung beristirahat untuk persiapan kegiatan besoknya. Pagi hari, kita nggak diberi tugas, tapi melanjutkan proyek selama libur pulang kampung kemarin. Dan malam harinya, kita adakan pertemuan dengan agenda perkenalan secara resmi antara pelatih dan keluarga besar SIC Bandara. Lagi-lagi, ketua disuruh maju untuk memperkenalkan diri. Aduh, aku nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin basa-basi dulu kali ya, biar nggak grogi. Soalnya kan ditemenin sama cewek-cewek cantik. Tak mau tahu mau ngomong apa. Intinya di situ aku cuma memperkenalkan diri, anggota SIC Bandara kepada pelatih baru. Singkat cerita nih, semakin hari kita semakin dekat. Kesana kesini selalu bareng. Antara cewek dan cowok kita nggak bisa beda-bedain teman. Di lain jam ngejob kita sering karaokean bareng kalau lagi hujan. Soalnya kalau nggak hujan takut mengganggu tetangga kita. Juga ada difasilitasi LCD, speaker, dan mic. Jadi terserah deh mau nyanyi sampai nowhere silakan asal masih batas wajar. Kita juga sering banget nobar film-film bioskop, romance, action sampai horor pun kita tonton bareng-bareng. Hari itu sempat kejadian nih. Aku malu banget. Ceritanya gini ya. Air yang ada di SIC Bandara kan diambil dari sumur belakang. Biasanya kalau airnya udah penuh kan luber atau tumpah. Suaranya mirip banget kayak suara hujan. Nah, waktu itu kita lagi nonton film horor. Kalau nggak salah itu judulnya Insidious 4. Nah, ya itu. Biasalah kalau kita nobar mah selalu di bawah keluar ada bantal, ada selimut, dan cemilan juga. Kita berempat tiduran di bawah dan yang lainnya tiduran di kursi, duduk di belakang, duduk di kursi depan, dan lain-lain. Nah, entah lagi kenapa ya, kayaknya aku ketiduran dan kebangun kaget ada suara air tumpah. Ya aku kira itu suara Sanyo dari belakang. Segera aku bangun dan lari ke belakang buat matiin Sanyo kayak biasa. Ternyata itu suara hujan. Aduh, malu banget nih. Pelatih, kamu ngapain Kir? Tiba-tiba lari gitu, bikin jantungan aja. Aku, enggak, tak kira tadi suara air tumpah. Nantinya mau dimain. Ternyata hujan. Pelatih, ngigau kau. Buset dah, lihat no, sekarang udah jam 2 pagi. Anak-anak. Aku, hehe. Jelas dong semuanya menertawakanku. Dilihat dari posisiku yang lagi diam tiduran langsung bangun dan lari ke belakang dan balik lagi kan kelihatan konyol banget. Terlanjur malu aku. Gila, langsung dah pagi harinya jadi trending topik. Gak apa-apa sih, aku enjoy aja. Emang faktanya gitu. Mau ngelak gimana aja. Bikin orang lain bahagia kan ibadah. Anggap aja seperti itu. Biarlah menjadi sejarah di masa yang akan datang. Tertutup dengan zona nyaman, tak terasa waktu pun berlalu dengan sangat cepat.
Masa-masa yang indah telah berakhir dan waktunya kita untuk berpisah. Derai air mata membasahi pipiku. Kenangan indah yang tercipta mustahil bisa kita ulangi lagi. Tapi percayalah, akan kubawa cuplikan perjalanan hidupku dengan kenangan manis darimu semua. Keluarga kecil yang mengajarkanku tentang apa itu perjuangan hidup. Suka duka kita lalui bersama. Berat rasanya melepas kepergian ini. Tak apa, mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Entah itu kapan dan di mana. Terima kasih atas semua yang telah kau berikan, teman baruku, keluarga kecilku.